nomor masanya 242 dikurangi 20 kan? Berarti 222. Bisa dipahami? Bisa, Bu. Oke, berikutnya sini 10, di sini ada pin 2, berarti sudah ada 8. Berarti sini 94 dikurangi 8, berarti 86. Nah, gitu. Jadi diperhatikan bahwa reaksi inti memenuhi hukum Coulomb massa, yaitu nomor atom dan nomor massanya harus sama, ruas kiri dan ruas kanan. Nah, kalau di sini kata-katanya memancarkan, maka zat yang dipancarkan diletakkan di ruas kanan, tanda anak panah. Sini. Nah, kalau misalkan isotop Pu242 menangkap, berarti letakkan di ruas sebelah kiri. Ditembak di ruas sebelah kiri. Gitu kata-katanya. Oke? Sip. Lanjut, nomor. Ibu. Ya. Tadi tuh yang nomor 1. Bentar, Bu. Saya izin boleh coret-coret nggak, Bu? Oke, boleh. Soalnya ini seingat saya, Bu. Bentar. Oke, iya. Seingat saya kan Al itu jadi Al plus gitu. Terus kalau tambah OH- itu seingat saya itu jadi gini. Al OH 4- terus nanti ini jadi LO 2- sama 2H2O. Bukannya jawabannya jadi yang D ya, Bu, kalau gini? Oke, sebentar. Tunggu ya. Ya, Bu. Ya. ALOH 4- betul, tunggu. AL. Tunggu. Ion aluminat. Oke, tunggu. ALOH3 bahasanya mengenai AlCl3, ALOH3, tunggu. Oh, sebentar, saya baru ketemu yang ALOH 4- belum yang sampai ALO2- dengan H2O. Tunggu. Yang lainnya sambil melihat soal yang akan kita bahas berikutnya ya. Iya, Bu. Nggak apa-apa. AL2, ALOH3, tunggu. ALOH3. Hidrolisis, tunggu. Ini. Tunggu. Sambil diperhatikan nomor-nomor berikutnya supaya ketemu yang kita akan bahas selanjutnya ya. Tunggu. Salah. Salin. Nah, kalau saya ketemu yang ini mestinya kurang lebih sama ya Ihan ya.
Ini Iya Bu, itu. Al2O3 H2O. Al2O3 H2O ini kan sebenarnya juga ALOH3 kan ya? Iya Bu, Karena di benar. sini ada H2O. Dengan NaOH menjadi NaAlO2 ya, ini ya? Iya. Ini kan? Itu, iya. Oh, oke. Maaf nih, berarti yang nomor 1 ya. Halo semuanya, mudah-mudahan jangan kerekam yang jawaban yang C ya. Harusnya jawaban yang betul adalah yang D ya. Iya Bu. Ini ya. Oke. Oh ya, terima kasih Ian koreksinya. Nanti minta tolong disampaikan ke 45 ya. Pindah kunci jawaban. Salah kunci jawabannya. Oke, terima kasih. Yang lainnya ini ya, diperhatikan yang nomor 1 ya. Oke, salam untuk IPA 4 dan 5. Oke, makasih. Nah ya, yang nomor 1 ya. Oke, terima kasih. 7 sudah. Berikutnya nomor berapa lagi? 1 sampai 9? 1 sampai 9? Nomor 6 itu kenapa enggak oktana Bu, rantai utamanya? Di sini ada ikatan rangkap. Terus jadinya itu dari yang CH3 yang di bawah Bu, terus sampai ke yang CH3 ke bawah. Lagi bukannya ada 8 Bu, atau saya salah pengertian sih Bu? Nih, berarti berarti rantai panjangnya ini, ya kan? Ini Ya. bukan rantai panjangnya? Ya. Ya. Terus berarti penomorannya dari 1, 2, 3. Iya. 4, 5, 6, 7, 8. Di modul kita beda Bu, pilihan E-nya. Oh iya betul. Kalau di modul tadi nggak ketemu jawabannya, makanya kemudian dirubah begini deh. Oh makanya nggak ketemu jawabannya ya. Ya jadi tadi karena nggak ketemu jawabannya maka terus modulnya dirubah. Kita kan sesuaikan ya. Kalau yang pakai modul kan nggak ada jawabannya tuh. Gitu. Jadi yang ini saja, cocokin, tambahin. Gitu. Berarti rantai panjangnya tetap rantai panjang yang di dalamnya terdapat ikatan rangkap gitu ya. Oke. Dan nomor 6, nomor nomor berapa lagi? Saya tadi mengingatkan untuk yang nomor 3 gitu ya. Nomor 3 caranya supaya cepat. Di nomor 3 ini kan diketahui kan datanya kan delta HF. Kemudian ini juga delta HF. Ditanya juga delta H pembentukan. Berarti semuanya membicarakan tentang delta HF gitu. Maka langsung saja konsepnya berarti yang ini delta H ini dihitung berdasarkan delta HF 0. Yang unsur-unsur yang senyawa-senyawa yang ada di kanan dikurangi semua delta HF senyawa-senyawa yang ada di sebelah kiri. Gitu. Nah, pertanyaannya kan delta HF C26 gitu ya. Nah, delta H-nya diketahui, berarti sini min A itu adalah jumlah kanan, berarti 2 kali min B, ya kan? 2 kali min B ditambah dengan 3 kali min C, kemudian dikurangi, nggak tahu berarti dikurangi X, tulis aja yang besar supaya lebih mudah.
pindah ke kiri sehingga X saja itu kan sama dengan min 2B, kemudian min 3C ditambah dengan A gitu, baru kemudian dicocokkan jawabannya sehingga ketemulah jawabannya adalah C gitu. Oke, 1 sampai 9 ada pertanyaan? Ada yang mau ditanyakan 1 sama dengan 9? Udah Bu kayaknya Bu. Oke, ya udah berarti kan bisa lihat jawabannya. Untuk 1 tadi udah dikoreksi ya, D, 2-nya C. Berarti kan juga harus tahu kalau misalkan nanti C5H10O siapa saja, C5H10OO2 siapa juga gitu ya. Nomor 3C, nomor 4 biasa, gampang. B, nomor 5-nya ini stoichiometri biasa, tapi kan hanya harus tahu reaksinya saja, tapi kalau pemanasan CaCO3 maka hasilnya adalah CaO dan CO2. Sehingga kita akan dapatkan volume CO2 yang dihasilkan pada STP. Berarti kan juga nanti akan tahu juga kalau volumenya diukur pada keadaan RTP atau pada keadaan di mana gas CO2 dibandingkan dengan gas yang lain. Nomor 6 kita koreksi soalnya sehingga kita punya jawabannya. Nomor 7 kita udah diskusikan. Nomor 8. Nomor 8 ini tentang apa nih nomor 8? Elektrolisis. Iya. Stoichiometri elektrolisis yaitu konsep tentang apa? Hukum Faraday yang kedua. Oke, gitu. Karena ada hukum Faraday 1 dan ada hukum Faraday yang kedua. Nanti di berikutnya kita akan ketemu dengan hukum Faraday 1. Jadi hukum Faraday 2 lebih mudah karena tinggal membandingkan massa dengan massa, ekivalen dengan ekivalen. Di sini yang dibahas adalah Cu yang muatannya atau bilangan oksidasinya yang berapa? 2 plus. 2 plus. Ag yang kita bahas ini adalah Ag yang? Ag plus. Plus 1. Oke, sip. Oke, kemudian berikutnya nomor 9 berarti ini tentang peluruhan. Hati-hati dengan pertanyaannya. Ini kebetulan yang ditanya adalah sisanya, tapi kadang pertanyaannya berapakah radioisotop X yang telah meluruh? Berarti kebalikannya, ya kan? Gitu, berarti kalau telah meluruh berarti 38,75, tapi sisanya berarti 1,25 gram gitu. Oke. Lanjut kalau begitu antara nomor 10 sampai dengan nomor 15. Nah, ini dia yang nomor 10 ini tentang hukum Faraday 1 ya. Itu hukum Faraday 1. Oke, mana yang perlu kita Nomor diskusikan 15, bersama-sama? Nomor 15. Sebanyak 2-3 gram logam Na direaksikan dengan etanol berlebih. Ya, Na etanol berarti C kemudian OH ditambah dengan Na. Gitu ya. Maka kita akan dapatkan CONA. Reaksi substitusi. Atom H disubstitusi dengan atom Na. Ditambah dengan H2. Karena hanya satu atom hidrogen yang disubstitusi, maka di sini koefisiennya setengah saja. Gitu. Oke. Nah, berarti berikutnya, jika semua gas hidrogen, nah ini kan menghasilkan gas hidrogen. Nah, menghasilkan gas hidrogen, ini dia hidrogennya. Oke. Jika semua gas hidrogen bereaksi tepat dengan etena, berarti berikutnya berarti ini
etena, ya kan? Begini kan? Ditambah dengan H2. Maka kita akan dapatkan etana. Ini. Gitu, jadi ikatan rakamnya putus sehingga ini reaksi adisi. Berarti ini ya, reaksi yang terjadi berturut-turut adalah substitusi betul, adisi betul. Gas X adalah etana, berarti ini ya, etana betul ya. Oke, nah berikutnya. Sekarang yang nomor 3. Volume gas hidrogen yang dihasilkan adalah 1,12 liter. Nah, ini kan 2,3 gram logam Na. Ini kan 2,3. 2,3 berarti kan per 23, 0,1 kan? Ya, 0,1. Ya, Bu. 0,1. Kalau begitu hidrogennya 0,05. Karena separuhnya. Mol. Ya kan? Nah, betul nggak kalau 1,12 liter berarti kan 5/100 ya kan? Ya kan? 5/100 sama dengan 1/20 kan? Kali 22,4. Ya kan? Berarti sama dengan 1,12 liter. Betul? Betul. Ya. Berikutnya. Volume gas etena yang diperlukan adalah 2 kali volume gas hidrogen. Berarti di sini kan gas hidrogennya kan 0,05. Berarti ini yang dipakai untuk bereaksi dengan etena. 0,05. Berapakah etena yang diperlukan? Koefisiennya sama, 0,05 juga. Berarti bukan 2 kalinya, tapi sama. Berarti jawab betul adalah 1, 2, 3. Oke. Ada pertanyaan untuk nomor 15? Gimana nomor 15? Cocok ya? Oke, Bu. Oke, sip. Ini takut ada iseng berpikir begini. Ini kan setengahnya 0,05. Ini kan 1. Oh, bukannya 0,1. Ah, ini dia. Itu sebabnya nanti dipakai untuk mengecoh itu ya. Ya, jumlah ini yang dipakai di sini berarti jumlah itu mengacu kepada jumlah mol. Ini 0,05 yang dihasilkan. Berarti yang dipakai bereaksi juga hanya 0,05, tidak 0,1 karena nggak punya lagi 0,05-nya gitu. Oke, lanjut. Udah, berarti kan bisa cocokkan di sini. Ini nanti kan dapatkan 6,7 jam. Berikutnya, pada setiap sel elektrokimia terjadi oksidasi pada anoda, reduksi pada katoda. Betul ya? Iya. Reaksi pada sel merupakan reaksi redoks. Betul, iya. Kok reaksi gitu. A dekat S gitu. Oke, berikutnya yang nomor 12. Titik didih H2O lebih tinggi, betul, dari H2S, gitu kan? Jadi kalau misalkan kita membicarakan H2O, ini golongan 6 ya kan, berarti sini ada H2O. Orang Singapura senang tempe. Polonia, oke. Harusnya yang memiliki titik didih paling tinggi siapa? Paling bawah. Yang memiliki titik paling tinggi yaitu harusnya H2PO kan? Karena MR H2PO paling besar. Namun karena dalam H2O terdapat ikatan hidrogen, maka urutannya menjadi H2S, H2SE, H2TE, H2PO, baru kemudian H2O gitu. Karena adanya ikatan hidrogen antar molekulnya. Gitu. Titik didih bisa dilihat langsung dari MR ya, Bu? Ya. Kenapa I2 memiliki bentuk padat? Karena titik didihnya yang tinggi, karena gaya dipolnya yang kuat, karena MR-nya yang lebih besar dibandingkan dengan F2 dan seterusnya. Gitu. Sama kalau kita membayangkan untuk merebus sesuatu benda
ubi yang lebih besar dibandingkan dengan ubi yang lebih kecil, tentu kita butuh titik diri yang lebih besar untuk ubi yang lebih besar. Gitu. Jadi baru setelah melihat MR-nya, baru kita lihat gaya antara molekulnya. Gitu. Ya, oke. Berikutnya nomor 13. Korosi pada aluminium tidak menyebabkan logam tersebut keropos seperti pada besi. Kita ke sifat aluminium harusnya mestinya kalau kita bahas tentang korosi itu sebenarnya adalah peristiwa apa? Korosi itu sebenarnya adalah peristiwa Oksidasi logam. apa? Oksidasi logam. Jadi semua logam dapat mengalami oksidasi kan gitu kan. Prinsipnya begitu. Tapi kemudian oksidasi aluminium ini membentuk suatu zat Al2O3 ya kan yang justru menutup pori logam aluminium yang ada di bawahnya sehingga menyebabkan tidak berkarat. Beda dengan kalau kita mengerjakan besi, terbentuknya Fe2O3 menyebabkan atom-atom besi yang lain menjadi keropos gitu. Nah, gitu ya. Ini berarti betul oksigen lebih mudah mengoksidasi besi dibandingkan dengan oksidasi aluminium. Kalaupun tidak, kalau ada data ini kan kelihatan lebih mudah membacanya ya. Fe dibandingkan dengan Al, siapa yang lebih cenderung oksidasi? Al. Al ya, bukan besi ya. Gitu. Namun, kalau misalkan data ini tidak ada, kan bisa gunakan ini. Ini adalah H ya. Kalau Fe saya letakkan di sini, letak Al di mana? Kirinya. Di kirinya kan, jadi nggak harus hafal urut kan, tapi oh iya sekadar berarti kalau begitu ini yang lebih mudah oksidasi kok dibandingkan dengan Fe, gitu ya. Jadi kalau nanti tidak ketemu data potensial reduksi maka gunakan ini aja. Dan ini biasanya tuh dari direct volta ya Bu? Ya gitu, ini adalah direct volta, gitu ya. Jadi kalau tidak ada data potensial reduksi gunakan direct volta saja. Dan kalaupun nggak hafal urut, maka pasti kalian tahu kok golongan 1, golongan 2 letaknya di ujung kiri, lanjut sampai dengan CuHgAg PtAu. Gitu ya. Berarti kalau dari sistem periodiknya juga bisa dilihat kan, Bu? Beda. Kalau Beda, lihat ya? sistem periodiknya berbeda dengan kalau membicarakan oksidasi reduksi lebih ke direct voltanya. Oh. Gitu ya. Karena di situ sudah ada gabungan logam golongan A dan golongan B. Ditempatkanlah golongan A dan golongan B. Gitu. Jadi kalau misalkan di sini ada sebelum H kan ada SNPB. PB kan tidak golongan B kan, tapi golongan A kan? Iya. Gitu. Nah, gitu. Jadi tempatnya campur gitu. Tidak bisa disimpulkan A dan B. Gitu. Oke. 13. Berikutnya. Jadi jawabannya apa, Bu? Nomor 13. Apa tadi? Tidak menyebabkan korosi pada tidak betul. Tapi ini salah. Apa tuh? Betul-betul berhubungan, betul-betul tidak berhubungan, betul salah C. Salah betul D, salah E gitu ya pilihannya ya. Oh ya. Kadang memang ini soal yang umum betul-betul berhubungan. Tapi untuk nanti kalau misalkan soal yang bukan SBM itu umum, tapi UTBK umum. Tapi kalau ujian mandiri, masing-masing perguruan tinggi punya aturan tersendiri untuk menentukan pilihan jawaban benar. Yang saya tahu begitu. Jadi kalau misalkan utulnya UGM itu masih masih betul-betul berhubungan khususnya. Tapi yang kita tahu PMBB ITB itu enggak begitu. Jawabannya kan 1, 2, 3. 1, 2, 3 saja dan seterusnya. Masing-masing gitu. Maka baca petunjuk pengerjaan soal dengan baik. Gitu. Oh iya. Gitu ya. Tadi kenapa Bu? Jadi, korosinya nggak menyebabkan logamnya keropos? Karena oksidasinya ya Bu? Hasil oksidasinya menutup logam aluminium di bawahnya. Itu aluminium. Tapi kalau besi justru mempengaruhi atom besi di bawahnya. Oh. Gitu. Semakin apa ya? Berarti korosi itu kalau bahasanya itu menggerogoti gitu.
Kalau aluminium tidak. Jadi sebenarnya kalau kalian punya peralatan aluminium yang baru, ada bubuk-bubuk putih, itu tidak lain adalah Al2O3. Gitu. Ya. Berarti kayak aluminiumnya nambah gitu Bu maksudnya? Nambah tebal. Oh, enggak nambah tebal. Jadi gini loh. Misalkan di sini ada permukaan, ya kan? Gitu. Wajan panci lah nih. Di sini kan terdiri atom-atom. Ya. Nah, pada saat atom berjejer rapat itu, kalau kita buat visualisasi seperti ini, kira-kira ada nggak kemungkinan lubang-lubang kecil? Ada. Ada. Nah, ini ditutupi oleh Al2O3 hasil oksidasi itu. Gitu. Ya. Oke, Bu. Oke. Oh iya. Ya, itu nomor 13. Tadi nomor 15 sudah. Nomor 14 jawabannya adalah 2 dan 4. Gitu. Jadi, perhatikan bahwa ciri-ciri yang paling gampang ditandai adalah jika dapat bertindak sebagai asam harus punya apa? A plus. A plus. Ini nggak punya kan? Iya, Bu. Gitu. Maka biasanya pertanyaan tentang anion yang dapat pertanyaan tentang siapa yang dapat menjadi amfoter itu adalah ion yang ada di tengah-tengah. Misal ini kan sebenarnya ini kan HSO3- itu kan sebenarnya kan berasal dari sini kan? H2SO3 kan? SO3. Jadi kalau melepaskan H+ sebagai asam dia jadi HSO3- ya kan? Itu. Kalau menjadi basa bisa atau tidak? Bisa. Pernah nggak kalian ketemu spesies ini H3SO3+? Bisa. Nah, gitu ya. Jadi ini taunya dari mana? Dari yang sudah kan pelajari dari kelas 10, 11, 12 saja. Gitu. Ya. Kita ngomongin ini NH3. Kalau jadi asam akan menjadi NH2-. Jadi asam apa jadi basa, Bu? Asam. Oh iya. Kalau jadi basa kita akan dapatkan NH4+. Kita pernah ketemu yang ini, kita juga pernah ketemu yang ini kan? Iya, Bu. Nah, gitu ya. Oke, sip. Jadi sama dengan 15 sudah? Ada pertanyaan? Ayo jangan sampai ada ini atau saya kalau salah tetap dikoreksi ya. Seperti Ihan tadi. Oke, yuk lanjut. Sama dengan 15? Beres? Oke? Beres, Bu. Oke, alhamdulillah. Sekarang kita lanjutkan ke Kim 2. Yuk. Kim 2 juga sudah tadi kita diskusikan, ada kunci-kuncinya. Kita mulai kembali 1 sampai dengan 8. Silakan dilihat dulu, saya sambil ngecek siapakah yang sudah hadir. Mikax itu Fauzan ya? Iya, Bu. Nama saya Mikax, Bu. Oh iya, baru sadar. Ayo. Siapa yang mau bertanya? Kita ke nomor 1 sampai 8 dulu ya. Nah, ini ada 25 soal, tidak 15. Jadi kadang-kadang ketemunya 15, 20 ditambah lagi 25 gitu. Sayang aja kalau nggak ditulis semuanya.
Ayo yang kita mulai dari nomor berapa? Bu Arafatul udah susulan ya nak kamu ya? Sudah, Ibu. Oh iya. Tiba-tiba listriknya mati. Kan sudah daftar semua ya? Dapat tempatnya di tempat yang jauh dekat? Ya saya aneh Bu. Saya daftarnya apa, keluarnya apa? Apa tuh? Saya daftarnya Nanotek, keluarnya kartunya FK Bu. Mantap gak Bu? Oh, nggak bisa, nggak diperbaiki. Nggak tahu lah Bu. Semoga. Sebenarnya saya juga ya gitulah. Bukan Fauzan yang salah ini, salah klik. Enggak. Mantap Bu, cerita saya, hidup saya spontan. Insya Allah berakhir bahagia ya. Iya Bu. Amin. Oke, ayo 1 sampai 8. Gak ada. Nomor 7, Bu. Oke, nomor 7. Kok selalu nomor 7 ya? Tadi nomor 7 juga. Sebentar. Saya mau itu dulu apa namanya? Mau screen dulu sebentar. Supaya kelihatan ada yang dibahas. Oke, sebentar. Bentar ya. Tanggal 24. Nomor 7. Nih. Dalam kalorimeter ini berarti konsep tentang termokimia. Di bimbel yang sebelumnya kita bahas bahwa delta H itu ditentukan berdasarkan kalorimeter. 1, yang pertama harus dihitung adalah harga Q-nya. Q-nya dihitung dari M, C, delta T, gitu ya. Gitu. Jadi untuk reaksi netralisasi seperti ini. Kemudian yang kedua, dihitung delta H untuk reaksi. Berarti sama dengan min Q. Gitu. Nah, delta H ini baru delta H reaksi. Berarti adalah 50 dan 50 ini. Kemudian yang keempat dikonversi untuk delta H netralisasi per mol. Ini ya, gitu. Nah, jadi kalau kemudian langkah 1, 2, 3, 4 ini kita sederhanakan, maka kita gunakan rumus ini. Delta H sama dengan min M, C, delta T, oke, dibagi dengan mol H2O. Gitu. Jadi kalian tidak perlu menghitung dari langkah 1, 2, 3, dan 4. Tapi langsung saja ke delta H itu. Gitu ya. Nah, maka kemudian kita bisa hitung di sini. M, yang dimaksud dengan M adalah massa larutan. Berarti 50 HCl ini dan 50 NaOH. Gitu. Berarti massa larutannya berarti sama dengan 50 dan 50. Ini saya tetap tulis 50 dan 50. Supaya ketahuan, jangan dicari nanti ini molnya berapa, ini masanya berapa, dikalikan dengan MR, mumet nanti. Gitu. Kemudian C-nya diketahui. Ya? Ini yang row-nya dianggap 1 ya, Bu? Iya, row-nya dianggap 1. Nah, iya. kemudian C-nya berarti 4,2, ya kan? Kemudian delta T-nya, mula-mula suhunya 29, kemudian 35, berarti delta T-nya 6.
Nah, terkadang soal juga mencantumkan suhu HCl 28, suhu NaOH 29. Berarti suhu awalnya berarti rata-rata dari kedua suhu. Ya, berarti 28 tambah 29 berarti suhu awalnya berarti 28,5. Gitu ya. Oh, Nah, baru kemudian dibagi dengan mol H2O-nya. Mol H2O-nya berapa? Nah, ini yang baru dihitung begini. Berarti ini kan HCl ditambah dengan NaOH. Oke, di 50 menjadi milimol. NaCl, oke, dan H2O. Gitu kan ya? Nah, ini berarti 50 dan 1 berarti 50 milimol kan? Iya, Bu. Ini juga 50 milimol. Berarti ini akan bereaksi sebanyak 50 terbentuk H2O sebanyak 50. Gitu ya. Nah, ini kan baru 50 milimol. Berarti molnya berarti sama dengan 50 per 1000. Ya, karena 50 ini 50 milimol ini harus dirubah ke mol. Gitu. Oke? Nah, sehingga kalau kalian hitung maka akan ketemu ya. Itu C-nya 4,2 gram apa kilogram, Bu? 4,2 joule. Oh, joule berarti kilogram dong. 4,2 joule, gram, mol. Gitu. Oh, joule gram mol. Bu, itu 50 tambah 50 yang atasnya tetap jadi 100 atau jadi itu jadinya miligram atau gram sih, Bu? Gram. Rho itu kan 1 gram per mililiter kan? Iya, Bu. Ya. Atau kilogram per Kilogram per liter. liter. Oh, oke, Bu. Gitu ya. Ini pakai rumus cepat aja ya. Ini ya. Iya, Bu. Oke. Ini berlaku untuk Nah, semua sudah kalorimeter selesai? doang, Bu. Kenapa? Ini berlakunya kalau soal kalorimeter doang. Ya, kalorimeter gitu. Atau pelarutan juga seperti ini. Pelarutan misalkan NaOH dilarutkan juga seperti rumusnya pakai Q sama MC delta T. Ini ya, sebentar. Sekarang saya ganti soalnya. Nih, misal HCl-nya 75 milimol. Berarti mol H2O yang terbentuk berapa? 50. 50 juga. Jadi tetap menggunakan prinsip stoikiometri. Kalau begitu 25 HCl-nya bagaimana? Biar saja karena konsep kalorimeter adalah terbentuknya mol H2O. Gitu ya. Jadi jangan kemudian apakah jumlah molnya nanti 75 tambah 50 tidak, tapi tergantung pada milimol dari H2O. Tapi masanya nanti 75 ditambah 50 kan, Bu? Iya, betul. Terus kalau misalnya 75 itu kan ada sisa, Bu. Terus misalnya nanti di soalnya ditambahin lagi, Bu, sama Na sama bahasa lainnya gitu. Berarti nanti direaksikan lagi, Bu. Tergantung nanti di soal berikutnya. Gitu. Oh. Tapi kan prinsip dari kalorimeternya kan menghitung milimol dari H2O-nya. Gitu ya. Oke. Bu, maaf tadi saya lupa Ibu ngomong apa. Masanya tetap 75 kan, Bu? Berarti 35 tambah 50. Iya. Kan di sini kan 75 berarti ya 75 tambah 50. Tapi iya. milimol H2O yang terbentuk. Gitu ya? Iya, iya. Bu. Oke. Maaf, Bu, Makasih, tadi Bu. C-nya berapa? Ya. Hah? C-nya. Apa? C-nya berapa, Bu? C 4,2. Oh, itu. Kalau mau rumit menghitung 4,18 ya boleh. Mau yang rumit atau mau yang 4,2 aja. Ya itu. Jadi karena kan tapi mungkin soalnya akan 4,18 berarti tergantung dari soal. Kalau tidak diketahui seperti ini berarti gunakan 4,2. Gitu ya. Oke. Ini ya pakai rumus cepat aja ya. Gitu. Netralisasi selalu negatif ya, Bu? Tunggu. Nah, ini udah selesai di sini? Udah. Kita akan hapus. Nah, netralisasi selalu negatif ya gitu.
bahwa reaksi kimia itu ada yang eksoterm, ada yang endoterm. Gitu kan ya? Misal, Oh iya, maaf Bu, saya lupa. kalau HCl dengan NaOH pasti akan terjadi kenaikan suhu. Ya kan? Tapi misalkan yang diminta itu misalkan pelarutan urea. Suhunya dari 35 ke 29. Misal ya, kita rubah soal ini ya. Nah, berarti nanti delta H-nya berarti kan sama dengan min M C. Ini kan berarti kan satu kesatuan ya. Terus delta T-nya dari 35 ke 29 berarti delta T-nya berapa? Min 4. Min 6 kan? Min 6. Min 4, min 6 toh misalnya. Min 6. Ini kan? Nah, nanti kita akan dapatkan delta H-nya harganya positif. Positif. Nah, gitu. Jadi menentukan ekso dan endonya tergantung dari perubahan suhu dari suatu reaksi pelarutan atau reaksi penetralan atau reaksi pelarutan yang eksoterm juga. Oh gitu ya? iya. Ini karena iya. Oke ya, begitu ya. Oke, sip. Ya gitu ya. Jadi semuanya juga bertanya, apa ada yang begini begitu gitu. Berarti kan kita akan mengulang kembali konsep yang sudah ada. Oke, sip. Lanjut. Oke, Bu. Slide nomor 7, nomor. Wah, ini biasa kan udah oke. Oke, yuk. Nomor 1 jawabannya E. Nomor 2 ini berarti hukum apa nih? Nomor 2? Kekalahan massa. Gaya-Lussac. Volume ya. Oh iya. Koefisien volume. Nomor 3 ini tentang sifat koligatif delta P. Oke. Nomor 4 adalah buffer. 5 polimer. Nomor 8 rumus V biasa. Nomor 7 tadi, nomor 6 ini eksoterm. Ya kan? Karena terjadi gelembung gas dan dasar tabung terasa panas. Berarti suhunya naik. Reaksi ini adalah eksoterm, berarti bukan pilihan jawaban C, D, dan E. Coret dulu C, D, dan E. Kalau eksoterm tentu energi berpindah dari sistem ke lingkungan. Oke. Ya, mana lagi yang perlu kita bahas? 1 sampai dengan 8? Oke. Ayo, jangan sampai ada konsep yang terlewati. Pokoknya gini, nanti kalau ketemu soal yang sama lagi, oh ya kita udah nih, kita cari soal yang berbeda lagi sehingga konsepnya ketemu, mengulang atau mereview konsep yang berbeda lagi sehingga konsepnya lengkap semuanya. Yuk. Sudah? Sudah, Bu. Oke, sip. Lanjut. Kita ke nomor 9 sampai dengan nomor 20. Karena ini konsep langsung kita diskusikan ya. Nomor berapa, Bu? Maaf. Hitung dulu. 9 sampai 9. nomor 20. Kimia berapa ya, Bu? Kimia 2. Oh iya. Kasih, Bu. Yuk dilihat dulu. Paham sekali kalau sesudah pergi ke gedung kantin, kalian balik ke kelas, gitu tuh. Pasti akan ngantuk sekali. Apakah kalian juga ngantuk di saat yang seperti ini? Enggak, Bu. Soalnya udah enggak ujian, Bu. Oh, enggak. Tunggu, saya sambil menunggu saya buka-buka sesuatu. Masya Allah.
Dah. Nomor 9 ya. Larutan ZnSpa dielektrolisa menggunakan katode Fe dan anoda Zn. Diperhatikan bahwa kalau kita membicarakan elektrolisis, maka yang kita perlu perhatikan adalah kation dan anoda dulu. Oh ya. Anoda dulu. Setelah anoda baru kemudian anion. Gitu ya. Ya. Nah, ini langkah-langkahnya. Jadi, kita tidak perlu menghiraukan apa yang terjadi pada katoda. Katoda itu sebenarnya adalah merupakan suatu benteng yang orang nanti akan datang gitu aja. Sehingga di sini katode Fe teroksidasi jelas salah. Katode Fe akan habis jelas salah. Gitu ya. Ya. Logam Fe akan teroksidasi salah. Setelah proses logam Fe pindah ke anoda jelas salah. Gitu. Itu caranya. Satu. Oke. Tapi kalau kita ke konsep kita harus lihat ini pilihannya. Oh iya. Proses yang terjadi dalam sel O kationnya berarti kan Zn2+ nih. Ya. Berarti Zn2+ akan mengalami reduksi menjadi Zn. Kenapa? Karena Zn bukan golongan 1, bukan golongan 2, bukan Al, bukan Mn. Oke? Berikutnya. Anodanya Zn. Oh ya, berarti ini juga Zn akan mengalami oksidasi juga menjadi Zn2+. Ini kalau kita mau belajar konsepnya. Gitu. Tapi kalau mau yang lebih cepat ini, katoda nggak terjadi apa-apa, nggak mungkin teroksidasi, nggak mungkin habis, nggak mungkin oksidasi, nggak mungkin pindah. Gitu. Gitu ya, kan boleh pilih mana yang nyaman buat kalian. Oke? Sehingga ketemu jawabannya A. Jadi nggak harus kan memikirkan soal itu terlalu lama. Ada cara preman yang dilakukan, ada cara yang betul yang dilakukan. Preman tapi premannya tetap pakai hitungan gitu. Seperti topan jalanan, anak jalanan lah gitu deh. Gitu ya. Oke. Oke, Bu. Iya. Harus begitu, apalagi pilihan kalian pasti pilihan yang terbaik. Pilihan terbaik itu berarti mensyaratkan semua pelajaran harus semuanya baik. Gitu ya. Iya, Bu. Maka pokoknya jangan sampai ada satu yang kelewat gitu ya. Baik kimia, fisika, biologi, matematika. Oke, sip, yuk lanjut. Nomor 10. Nah, ini nggak boleh cara cepat. Oksidasi isobutanol. Isobutanol harus diterjemahkan dulu. Isobutanol itu yang ini 1, 2, 3, OH, kemudian sini. Nah, itu. Kalau menghasilkan butanon, maka harus merupakan alkohol sekunder. Ya. Tapi isobutanol adalah merupakan alkohol primer. Primer. Karena hanya mengikat satu atom C. Gitu. Berarti ini salah. Salah. Ya. Isobutanol termasuk alkohol sekunder. Salah. Salah. Gitu. Ya, jadi perhatikan jika senyawa karbon maka wajib ditulis rumus strukturnya. Cepat aja, nggak usah pakai H ya, nggak usah diukir. Nah, dah. Bu, bedanya isobutanon sama satu lagi apa sih? Yang OH-nya di C yang tengah, Bu. Itu apa namanya? Nih. Ini siapa? Itu sekunder lupa, Bu. Isopropanol. Ya, ini adalah isopropanol. Isopropanol. Nah, isopropanol ini adalah alkohol sekunder. Ya. Tapi isobutanol bukan. Gitu ya. Nah, berikutnya 1, 2, 3, 4. Ini namanya sekunder butanol. Nah, gitu. Ya.
Jadi isobutanol alkohol primer, isopropanol alkohol sekunder. Paham ya? Saya nanya yang bedanya ini Bu, kalau OH-nya di C yang tengah cuman tersier butanol ya Bu namanya. Yang OH-nya itu di Nih C. kalau yang nah ini tersier butanol. Nah, Ya. iya. Oh, itu tersier butanol. Ya. Ya. Oh, iya. C-nya tersier, C yang mengikat gugus OH adalah merupakan C tersier, jumlah atom C-nya ada 4, makanya tersier butanol. Oh, iya. Ya. Oke. Berikutnya. Pada reaksi antara U dengan netron akan dihasilkan NP dengan beta. Yuk. U 238 92 dengan netron N sini 0. 0 sini 1. 1 ya kan, menjadi NP 239 sini 93 beta min 1 0. Coba diperhatikan ini 238 dengan 1 betul ya, 239 dengan 0. Ini 92 dengan 0, ini 93 dengan min 1. Sama kan? Iya. Ya, betul? Betul ya? Iya. Nah, partikel beta merupakan elektron. Betul. Benarkah ini benar-benar berhubungan atau tidak? Iya. Tidak berhubungan. Ini kan hanya penjelasan-penjelasan. Tidak mencantumkan kenapa hasilnya seperti ini gitu ya. Oke. Oh, kalau partikel beta itu emang nggak ngasih massa ya, Bu? Kenapa enggak? Min 1 0. Masanya inti ya yang dihitung. Oh Ya. iya. Oke, Bu. Oke. Cl2 dapat bereaksi dengan Br-. Betul? Kita ada di konsep reaksi pendesakan, ya kan? Cl2, oke, dengan Br2, ya kan? Siapa yang lebih cenderung reduksi, Cl2 ataukah Br2? Cl2. Cl2 ini yang cenderung menjadi Cl2 menjadi Cl-. Gitu. Berarti ini Cl2 dapat bereaksi dengan Br- membentuk Br2 dan Cl-. Betul? Benar ya. Betul. Cl dan Br adalah unsur segolongan dalam sistem periodik. Benar. Betul. Berhubungan atau tidak ini? Enggak. Kalau berhubungan berarti ini harus menjelaskan kenapa bereaksi, bukan letaknya dalam sistem periodik. Menjelaskan bagaimana harga potensial reduksinya dan seterusnya. Gitu ya. Jadi ini hanya betul dan betul saja. Gitu. Ya. Oke, Bu. Oke. Al2SO4 digunakan pada penjernihan air pump. Air pump itu air sada, Bu? Bukan. Air untuk penjernihan gitu. Terus kemudian muatan kation dari ini yang tinggi dapat membentuk koloid ALA yang mudah larut dalam air. Koloid AlOH3. AlOH3 merupakan bahasa baku atau bale? Bahasa baku bale? Kuat. Nih, waktu kan belajar periode 3, ya kan? Periode 3. Kan ada sifat hidroksida tuh. Ada NaOH, ya kan? Berikutnya ada MgOH2, gitu kan? Kemudian AlOH3, ya. Berikutnya SiOH4. Berikutnya? Mau kemana, Neng? POH5, ya nggak?
SOH6. Ayo, ada ya kan? ClOH7. Ya kan? Oh iya, Nah, ini merupakan kuat. baku. Ini Nggak kuat. Baku. ini amfoter ini Oh iya. asam sangat lemah. Ini asam lemah. Ini asam kuat. Ini asam Sangat kuat. sangat. Kuat. Nah, gitu. Jadi kalau begitu, meskipun ini amfoter, tapi ini lebih cenderung bersifat basa kan? Iya. Basanya berarti basa Lemah. lemah. Berarti mudah atau sukar larut? Sukar. Nah, gitu. Berarti ini bukan mudah larut. Berarti ini salah. Ya. Iya. Dan kemudian mengendapnya itu juga tidak mengendap seperti AGOH, AAGOH atau apa ya yang paling ekstrim mengendap itu basa-basa yang mengendap. Jadi masih berupa partikel antara suspensi dan larutan gitu. Makanya membentuk koloid gitu ya. Jadi keruh-keruh gitu, tapi kita butuh waktu yang lama, kita butuh bantuan alat namanya sentrifugal untuk melakukan pengendapan AlOH3 gitu. Ya. Kesadaan air sementara dapat dihilangkan dengan penambahan CaCO3. Kesadaan sementara, ayo dihilangkan dengan cara apa? Panaskan. Panasin aja kan? Ya. Berarti bukan ini kan? Ya. Disebabkan oleh terbentuknya sewaan CaOH2. Kesadaan sementara CaCl2 dan seterusnya. Berarti ini salah, ini salah. Ibu. Ya. Tadi yang nomor 13 jadinya apa, Bu? Betul. Salah. Berarti C ya, Bu? Ya. Betul berhubungan, betul tidak berhubungan, betul salah. C. Iya, C. Salah betul. D. Salah. E. Ya. Oh ini ya. Oh ini. Bukan D. Salah betul. C. Oke, nomor 20. Garam yang mengalami hidrolisis bila dilarutkan dalam air. Berarti cari adakah di antaranya yang mengandung kation atau anion lemah. 1. Hidrolisis atau tidak? Iya. Ya, karena ada amonium. Amonium. Karena ada Natrium. Asetat. Asetat. Karena ada amonium dan juga karbonat. Karena ada sulfida. Berarti semuanya mengalami hidrolisis. Kan di sini tidak ditanya sebagian ataukah total. Berarti baik yang sebagian maupun total dikatakan mengalami hidrolisis. Gitu ya. Oke. Nomor 19 ini. Unsur dengan konfigurasi ini S2P6 berarti gas mulia? Ya. Ya. Terus energi ionisasinya tinggi? Iya. Ya. Sukar bereaksi? Iya. Ya. Berada dalam bentuk atomnya? Atomnya E maksudnya apa, Bu? Oh, ini jawabannya E. Oh. Berada dalam bentuk atom. Iya kan? Heboh negara Argentina. Tapi kalau sini P5 berarti berada dalam bentuk senyawa. Berada dalam bentuk kalau golongan 7. Unsur atau senyawa? Di atom. Oh, diatomik. Iya. F2, Cl2, Br2, I2 gitu ya. Iya. Oke. Nomor 18 yang membentuk ikatan hidrogen jelas adalah
HF ya, Ya. NH3 H2O. Ya. HCl enggak ya? HCl Ya. dengan HCl dipol saja. Nomor 17, ini tadi udah kita bahas ya. Br2 dapat dibuat dengan cara mereaksikan Cl2 ya dengan NaBr ya. Oke, Cl2 merupakan oksidator. Berarti ini berhubungan dan ini loh alasannya karena Cl2 merupakan oksidator yang lebih kuat dari Br2. Oke, ini berhubungan. Kalau nomor 16 ini hafalan ya. HCl dapat dibuat dengan cara memanaskan tetapi Hi tidak dibuat, ini dihafalin. Gitu ya. Itu materi yang mana ya, Bu? Yang ini ya, Bu? Halogen. Oh, iya. Ini halogen. Kemudian ini H2SO4 pekat. Nah, ini karena alasan ini maka lebih mudah oksidasi ini imen menjadi I2, tidak di Cl-nya. Itu. Nomor 16 ini berhubungan. Kemudian nomor 15. Gas karbon monoksida dapat mengakibatkan keracunan? Ya. Iya, karena ikatan CO lebih kuat daripada ikatan O2 dengan Hb hemoglobin. Jadi CO memiliki daya ikat 200 kali lebih cepat dibandingkan dengan O2. Gitu. Ini yang kemudian menyebabkan orang jika keracunan gas CO menyebabkan pusing, pingsan, mati. Gitu. Itu. Ini saya ini pusing, pingsan, mati. Kok PPM gitu? P-nya apa nih kira-kira? Pusing, pingsan, mati. Apa P-nya? Oh, nggak penting. Pass away. Gitu. Ya, oke. Ya, yuk. Nomor 21 sampai 25. Silakan dilihat dulu. Senang loh tadi itu dari tadi kan tuh ada 30 orang. Ada 31 harusnya. Siapa yang kelempar ini? Adakah yang kelempar? Tadi saya catat 31, kok sekarang pesertanya tinggal 30. Adakah yang kelempar? Adakah yang kelempar? Siapa nih? Tahukah kalian ya pertanyaannya? Tahukah kalian siapa yang kelempar? Gak tahu, Bu. Oh iya. Yuk, nomor 21, 22, 23, 24. Oke, yuk kita ke nomor 24 dulu ya. Atom klor memiliki isotop stabil 35 dan 37. Perbandingannya 31 atau 75%, 25%. Boleh begitu. Nah, ditanya AR-nya adalah 35,5. Kita hitung dulu ya. Berarti ini AR-nya itu kan dihitung dengan cara ARCL sama dengan 35 kali 3 ditambah 37 kali 1 sesuai dengan perbandingannya dibagi dengan 4. Atau kan bisa kalikan 35 kali 75, 37 kali 1 dibagi dengan 37 kali 25% dibagi dengan 100. Ini jawabannya 35,5. Gitu. Persentase yang Cl37 adalah 25%. Iya kan 3/1. Gitu. Nah, berikutnya. Dalam 1000 molekul Cl2 berarti artinya terdapat 2000 atom kan? Ya. Oh iya. Ya.
terdapat 1.500 butir Cl35 sebanyak 1.500. Iya, karena kan 3 dibanding dengan 1. Gitu. Ya. Senyawa Cl dengan Ca memiliki rumus CaCl2. Iya, jelas ya. Sehingga di sini jawabannya adalah E. 1, 2, 3, 4 betul. Gitu. Jadi nanti jika dalam soal itu ditampilkan persentasenya, maka kalian kalikan persentase dengan nomor masanya, isotop-isotop yang diketahui, baru dibagi dengan jumlah keseluruhan. Misalnya tadi sudah saya contohkan 35 kali 75, 37 kali 25 per 100. Gitu. Kalau masanya Oke. masa persentasenya berarti dikasih persentasenya kan Bu? Maksudnya bukan Iya. pakai misalnya CL-nya 35 CL misalnya berapa persen gitu. Ya, langsung saja kalikan dengan persentasenya yang diketahui. Ya. Oke, selain nomor 24. Berarti dibagi 100% kan Bu nanti jadinya kalau misalnya persentase. Iya, ini kan 75 dengan 25, berarti pembaginya berarti 100. Gitu ya. Oke, Bu. Oke. Nomor berapa lagi? Dua-dua, Bu. Oke, 22. Dalam pengolahan air yang dikonsumsi dengan tawas, tujuan penambahan tawas adalah menjernihkan air. Kalau membunuh kuman itu adalah apa sih? Kaporit. Gitu ya. Jadi kalau tawas itu mengendapkan kotoran, menjernihkan air saja. Tidak membunuh kuman, juga tidak menghilangkan bau. Kalau fungisida jamur berarti gunakan terusi. Apa itu terusi? Apa terusi? U ya, terusi. Tidak A. Oke. Nanti beda lagi. Apa Masak itu? ini. Kalau terusi beda dengan terasi ya. Cu SO4 5 H2O ini yang ini adalah warna biru gitu yang ditambahkan biasanya pada air kolam untuk fungisida gitu. Tapi kalau untuk penambahan tawas ini fungsinya untuk mengendapkan kotoran saja. Membunuh kuman berarti menggunakan kaporit. Gitu ya. Gitu. Kalau favorit apa, Bu? Singkatan dari Ada kalsium, kloritnya kalau nggak salah. kalsium Klorit. hipoklorit. Ya. Oke. Jadi ini tawas itu fungsinya untuk ini. Nah, ini berarti menggunakan fungsi sifat tawas apa tuh? Kalau kita hubungan dengan koloid. Fenomena koagulasi. Oke. Gitu ya. Seperti juga tawas digunakan untuk menyumbat pori-pori sehingga orang tidak berkeringat lagi. Tapi kalau masalah bau itu karena bakteri, karena mungkin mandinya kebersihannya kurang sehingga menyebabkan bakteri menguraikan keringat itu sehingga bau. Ya. Oke, lanjut. Ya, Bu. Nomor. Mau kemana? Mau beli apa? 23, Bu. Oke, 23. Jajan ya. Yang benar dong. 23. Reaksinya adalah esterifikasi. Betul. Ya kan? Ini kita dapatkan ester. Ya. Iya. Oke. Terus, nggak bisa pindah kalau nggak di ini. Berikutnya nama ester yang dihasilkan adalah etil asetat. Etil, betul? Etil asetat, ya kan? Etilnya C2H5, ini CH3COH. Berarti atom C-nya 2. Etil etanoat atau etil asetat. Iya. Kemudian
Yang nomor 3, ester yang dihasilkan adalah isomer dari asam butanoat. Karena C-nya 4, berarti betul ester dari etil asat ini adalah isomer dari asam butanoat. Ya kan? Ester dan asam alkanoat kan berisomer fungsi tuh. Ya. Oke. Sekarang berikutnya, bila 30 gram asam tersebut di atas direaksikan dengan etanol berlebih, maka berat ester yang dihasilkan adalah 44 gram. 30 gram ini adalah, ini 30, asam asat itu MR-nya 60. Gitu. Kok saya tahu? Jadi saya itu agak, karena memang sudah lama, jadi oh ya berarti saya nggak perlu ngitung. Kadang kan dalam suatu diskusi gitu, ayo berapa hitung apa MM-nya, belum ketemu kan, ya udahlah gitu. Jadi saya ini 60, urea 60 itu tahu gitu. Jadi kalian juga begitu. Oh ya, asal timbang asam asat aja diapelin saja. Ini berarti kan 30, MR-nya 60, berarti kan setengah mol. Ya kan? Setengah mol. Kalau begitu ester yang dihasilkan juga sama dengan setengah mol juga. Ya kan? Karena koefisiennya 1 dibanding 1. Oke, sekarang baru kita jumlahkan MR-nya. 3 dengan 12, 15. Ini 12. O-nya 2 berarti 32, ya kan? Ini C-nya 2, 24. Kemudian hanya 5, 29. Berapa ini? 5, 2, 2, 9 tambah 9, 8. Nyimpen 1, 1, 2, 3, 6, 8. Betul nggak? Setengah kali 88 berarti 44. Ya? Ya. Gitu. Oke. Silakan lagi. Nomor Sudah 21. semuanya ya. 21. Pada elektrolisis leburan diberi logam Na. Kalau leburan berarti kita akan dapatkan Na pada katoda kan? Ya. Berarti di sini ada Na, ya. 2. Na plus ya kan? Ditambah 1 elektron menjadi Na. Ternyata di sini dihasilkan 11,5. 11,5 itu per 23 ya kan? Berarti sama dengan setengah mol. Ya. Oh iya. Setengah mol. Terus kemudian ditanya setengah mol Na mengendap pada elektroda negatif, betul ya? Katoda negatif, anoda positif kan kalau elektrolisis kan? Berarti ini betul. Tidak terbentuk gas H2. Nggak ada, ini terbentuk Na, di anodanya terbentuk Cl- menjadi Cl2 kan? 2 ditambah sini 2 elektron. Berarti ini tidak terbentuk gas H2, betul. Pada anoda terbentuk gas Cl2, betul? Ya. Kemudian volume gas Cl2 yang terbentuk adalah 5,6 liter. Berarti ini tadi Na-nya kan setengah mol. Jadi kalau begitu elektronnya juga setengah. Betul? Kalau begitu ini juga setengah mol. Cl2-nya berarti? Seperempat mol. Seperempat kali 22,4? 5,6. Oke, 5,6. Berarti ini semua jawaban? Benar. Betul. Gitu. Oke? Oke, Bu. Ini. Nah, 21, 22, 23, 24, nah 25. Yang tergolong aromatis, toluena, ya. Naftalen juga, naftalen itu kan toluena, benzena jejer 2 ya, naftalen ya. Anilin berarti ini ada gugus fungsi H2. Sikloheksa-diena. Salah ya. Harusnya sikloheksa. Kalau mau ke benzena, triena.
Oke. Begitu. Aromatis itu cuman khusus benzena kan, Bu? Benzena dan turunannya. Oh, kalau misalnya yang siklik biasa nggak termasuk aromatis ya? Enggak termasuk di aromatik. Oh iya. Gitu. Ya. Sudah? Oke, Bu. Oke, ayo yang mana lagi yang masih belum? Yang atau ada yang sudah kalian kerjakan kimia berapa begitu? Ada yang menemui kesulitan, kita bahas di sini. Kita upayakan selalu waktu-waktu yang sekarang itu hanya dipakai untuk mengerjakan latihan-latihan. Setelah semua selesai, setelah dapat perguruan tinggi yang dicita-citakan, baru kemudian berhenti sejenak, baru kemudian bekerja keras lagi, gitu ya. Ini kimia 3, kimia 4 dan seterusnya tetap sebagai prioritas untuk dikerjakan. Jadi kalau kan mau lihat ke yang lainnya harusnya diminta untuk bikin 7 saja, kok nggak enak gitu. Oh ini bagus, ini mungkin perlu dan sebagainya. Kalau ada yang sama lagi nggak apa-apa. Oh, kok sama sih, kadang itu udah di-copy, udah disembunyiin gitu. Seperti soal UMBN kemarin ya. Gitu ya. Ada kayak aneh soal UMBN-nya? Itu namanya apa ya? Bukan kualat sama kerjaan sendiri, bukan. Gitu, kelewat. Ada soal yang sama. Mau ngerjain tapi ada yang jadi gak ada jawabannya. Unload juga. Gitu. Nih ya. Ini Ihan. Ya, Bu. Nah, ini nih. Ini ada yang dari BTA Group gitu, Ihan. Oh iya, Bu. Ini saya ya? ngetik lagi nih. TO. Jadi seperti biasa Bu Rini kan suka bikin TO tuh. Ini yang 2019 gitu. Nanti minta tolong pas UTBK kalau kalian cara-caranya yang rapi ya. Jadi saya nanti tuh fotoin dikirim ke saya untuk latihan berikutnya. Bisa sih gitu dapatnya ya. Gitu. Ya. Kalau enggak 15 soalnya ya udah berapalah gitu, 2 atau 3 enggak apa-apa. Kalau dapat dari banyak kan saya nanti punya koleksi lagi. Jadi ini yang 2019 yang kemarin dikerjakan kakak kelas kalian terus saya ketik lagi. Nah, ini contoh-contohnya kan bisa dipakai untuk latihan ya. Gitu. Ini ada di internet gitu. Ini nih punya ini yang ini nih. Tuh. Di ruangguru.com ya. Ini outdoornya itu tuh. Ini. Nah, ini ya dipakai tetap sebagai latihan. Nah, ini enggak saya ini masih kelihatan. Ya. Gitu. Nah, ini tetap sebagai ini jadi kemarin tuh ini ada sebelumnya. Jadi kemarin diminta 7, saya bisa tambahin deh. Ada lagi. Ketik lagi gitu. Makanya tuh sayang kalau misalkan 2 pertemuan, oh ya saya lebihin 1 deh gitu. Terus katanya, oh ya udah deh, nggak dibatasi halamannya. Timbang bagi file aja. Kalau biasanya punya saya dikurang-kurangi karena kan fotokopi ya. Itu nggak boleh lebih dari berapa halaman gitu. Ini tuh nggak dibatasi. Terserah mau berapa gitu. Oke, ini di sini ya. Jadi upayakan semuanya sudah pernah dilihat, dikerjakan, kemudian yang nggak jelas ditanyakan. Oke, kira-kira begitu. Ada yang mau ditanyakan lagi? Ibu, saya masih belum terlalu paham nomor 9 tadi, Bu, yang Kim berapa? kimia 2. Hujan ya? Hujan dasar. Iya, Bu, maaf, Bu. Gak apa-apa. Nih, kenapa? Yang mana yang belum?
Itu kan anode itu positif bukan sih, Bu? Iya. Kita ngomongin apa ini? Elektrolisis. Ya, Berarti kita ada di katode negatif, anoda positif. Nah, Mm-mm. nah, terus kan si Zn-nya itu kan positif kan, Bu? Kenapa bisa ada di anode gitu, Bu? Saya masih bingung. Kenapa? Kenapa memangnya? Oh, jadi tunggu, Bu. Mm. Jadi Soalnya itu bukan volta loh ya. Keempatnya, Rel. Bukan volta loh ya. Bukan volta ya. saya ngiranya si Z4-nya itu Zn-nya kan positif, terus dia ke positif gitu loh, Bu. Ternyata anodanya Zn. Saya salah paham, Bu. Saya salah. Oke, Ya, jadi sudah. Oke, sip. Jadi ini bukan sel volta, maka kemudian kita boleh menggunakan anode apa saja selain PtCAU. Kita juga boleh gunakan katode apa saja. Tapi yang jelas bahwa kalau kita mencari elektrolisis, maka yang harus dipahami bahwa kation kita perhatikan, anode kita perhatikan. Saya itu kalau anodenya PtCAU baru kita perhatikan jenis anionnya. Gitu ya. Iya, Bu. Oke, sip. Oke. Jadi nanti masing-masing dirunut tuh, oh ya aku belum paham nih yang stoikiometri, bagian yang mana gitu. Jadi ini nyambungnya sama ini enggak sih gitu, seperti itu. Masing-masing orang mungkin, oh ya aku udah lengkap ini, enggak apa-apa. Kemudian oh ya saya menyimak dengan baik pembahasan. Oh ya aku tahu nih, Bu, bukan begitu, ini dikoreksi. Nah, seperti itu. Ya. Itu jelas bahwa kita tidak prediksi kayak apapun tidak bisa kita lakukan karena ya namanya prediksi berarti yang bisa kita lakukan adalah memberikan contoh-contoh dari tahun ke tahun gitu. Misalkan kita udah nih kita pelajari 3 tahun terakhir, ternyata yang mungkin terjadi 4 tahun terakhir, yang ke tahun yang keempat yang mungkin kita belum lihat, tapi kalau sudah paham konsepnya, mau soal kayak apapun kita tetap akan bisa kerjakan, gitu ya. Kalau ngerasa bahwa oh ini mudah, oh ya udah aku cari yang sulitnya deh, gitu. Silakan saja dicari, ya. Tapi setiap kali membaca soal itu jangan bayangkan yang sulit dulu, bayangkan konsep yang dasar dulu, baru oh ini konsep dasarnya ini. Kalau begitu ya ini, oh bukan, ketemu jawabannya. Oh berarti harus tingkatkan lagi nih langkah berikutnya dan seterusnya. Gitu ya, jangan ke hal yang rumit dulu. Ya, oke. Ada? Ada yang mau ditanyakan? Belum, Bu. Sudah? Kita selesai sampai di sini? Nanti boleh nanya kan, Bu? Di WA. Boleh. Iya, di WA aja biasa gitu. Oke, Bu. Gitu. Kalau apalagi kalau WA malam-malam ya Aurel ya. Hana. Ya, Bu. Gitu. Saya punya waktu. Iya, Bu. Saya punya waktu untuk ini membalasnya. Gitu. Ini kan seperti kalau ini apa namanya? WA malam itu kan seperti belajar di asrama dan sebagainya. Maka saya tadi itu, saya mau ngajar di mana ya gitu kan. Maka saya coba untuk ya udah saya di luar deh. Kalau tidak ada pertanyaan, silakan nanti dicoba yang ya 3, 4 itu tiap pertemuan 2 ya, gitu supaya lebih banyak yang kita diskusikan.
kalau model ini 1 sampai halaman 1 biasa kan gitu kalau di proses di kelas kan begitu. Ya 1 sampai 9 mana yang harus ditanyakan gitu. Gitu supaya lebih banyak saja. Kalau bahas satu persatu kan nggak mungkin ini udah bisa lah gitu dan seterusnya. Oke, Bu. Yep, oke. Kita ketemu lagi. Mudah-mudahan kegiatan pada siang hari bermanfaat. Tetap semangat. Kan belum sampai pada finish, insya Allah. Kalau kalian upayakan, apa yang kalian cita-citakan juga akan dapat tercapai. Gitu ya. Kita ketemu lagi. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Makasih, Bu. Makasih banyak, Bu. Terima kasih banyak, Ibu. Ya, silakan Liv. Kalau ada yang masih mau Oh iya, Bu. bertanya, saya masih di sini. Ibu. Tadi kunci jawaban yang modul-modulnya berencana Ibu share gak, Bu? Yang tadi. Yang Kan paket satu yang biasanya kan, kadang suka ini kan nanya, nih kuncinya. Kadang itu habis bahas kan, tadi jawabannya mana ya? Makanya tadi saya tandain gitu, berharap kan juga langsung menyalin jawabannya. Belum ya? Belum? Saya tadi nggak nyalin jawabannya. Belum. Oh ya sudah. Nanti mungkin Raihan udah ini ya. Nggak apa, nanti kalau pas ketemu lagi nggak apa. Atau kunci angkom kan. Gitu ya. Maaf Bu, tadi pas Ibu ngomong putus-putus. Yang apa? Yang pas apa? Pas Ibu ngomong kunci. Oh ya, nanti kuncinya pas Ya. pertemuan berikutnya bisa langsung dicatat aja atau nanti saya kumpulkan 1, 2 gitu dan seterusnya. Oh ya, baik Ibu. Gitu ya. Terima kasih Kalau ya Bu. mungkin ada yang mau nyatet gak apa-apa untuk disuruh ke teman-temannya. Iya. Baik. Oke. Makasih Bu. Hafiz, is there? Assalamualaikum Bu. Ya, Bu. Oke Kalau ya. itu, Bu. Oke, Waalaikumsalam. Ya Abbas udah, boleh izin live kalau ada yang mau internetnya. nanya. Oh gitu, nggak apa-apa. Ya, internetnya masalah. Rika. Ya, tadi. Iya, oke. Ya, izin live ya, Bu. Ya, silakan. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Ibu, saya izin live ya Bu, makasih. Iya. Tadi saya habis ngambil paket Bu, ternyata udah selesai ya. Siapa? Enggak, tadi saya habis ngambil paket, balik-balik tinggal bertiga ini. Oke. Tapi tadi ini udah sampai selesai kan? 25 kan? Udah ya. Ya deh Bu, makasih ya Bu. Oke, sudah. Oke, yuk.